Indonesia menjadi sangat penting bagi dunia dalam menekan kenaikan suhu bumi. Dengan jumlah hutan terbesar kedua di dunia, Indonesia menjadi negara paru-paru dunia, penghasil oksigen terbesar kedua dan negara yang mampu menyimpan karbon karena jumlah tutupan lahan yang besar. Beruntunglah kita yang tinggal di Indonesia. Setiap sisi alamnya yang eksotis, menyediakan berbagai sumber daya yang banyak dibutuhkan oleh manusia. Bisa menjadikan sumber rejeki dan berkah bagi para masyarakat sekitar. Dengan banyaknya hutan yang terdapat di Indonesia, kita juga mempunyai berbagai jenis kayu dari beragam tumbuhan yang ada di hutan Indonesia. Kayu-kayu ini memiliki banyak manfaat, mulai dari untuk membuat kerajinan, furnitur, hingga dijadikan sebagai bahan konstruksi jembatan. Di video kali ini, kami mengedepankan jenis kayu yang digunakan untuk membuat palet, dan bagaimana proses pembuatannya. Kayu palet umumnya dibuat dari berbagai jenis kayu, baik kayu keras maupun kayu lunak. Oleh karena itu mungkin Anda akan mendapati palet dari kayu oak, pinus, hingga sengon albazia. Selain kegunaannya sebagai alat kemas, di balik penampilannya yang simpel, kayu palet juga dapat Anda gunakan sebagai material kerajinan kayu palet. Kayu palet yang sering digunakan sebagai material kerajinan umumnya adalah kayu pinus. Secara lokal, mungkin kayu ini lebih dikenal sebagai jati Belanda. Bobotnya ringan, tekstur, serat, dan warnanya sangat khas dan mengesankan kehangatan. Selain itu, kayu pinus juga dikenal awet, kuat, dan tidak disukai rayap. Dari sisi kemudian pengolahan, kayu pinus termasuk kayu lunak, sehingga mudah dibentuk. Dari semua sifat tersebut, maka tidak heran jika palet kayu pinus belakangan ini menjadi pilihan utama sebagai material kerajinan kayu palet. Untuk membuat palet kayu, pertama sekali yang dilakukan adalah memilih kayu yang akan digunakan. Hal itu berpengaruh dengan ketahanan palet yang akan dibuat. Karena jika salah memilih kayu, banyak sekali permasalahan yang akan ditemukan, misalnya, gampang rusak karena dimakan rayap, dan mudah patah jika digunakan. Setelah kayu dipotong, lalu dibawa ke workshop. Sebelum dijadikan kayu olahan untuk bahan membuat palet, kayu terlebih dahulu dijemur beberapa hari, agar kadar air yang ada di dalam kayu bisa berkurang. Jika kadar air di dalam kayu masih tinggi, bisa mengakibatkan banyak jamur dan bisa menjadi sarang rayap, yang dapat merusak kualitas kayu. Untuk membuat dan menghasilkan palet kayu yang berkualitas, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. 1. Mempersiapkan bahan baku. Bahan baku yang dipakai ini haruslah berkualitas legal logging, artinya kita mendukung pelestarian hutan. Karena bahan yang kita pakai ini adalah kayu, yang butuh waktu bertahun-tahun untuk membuatnya tumbuh besar. Setelah memilih kayu sesuai permintaan konsumen, lalu faktor yang harus diperhatikan adalah
Kita mengikuti beberapa ukuran yang berlaku secara internasional maupun lokal. Juga mengikuti custom ukuran dari pelanggan. Saat memotong kayu gelondongan menjadi papan yang panjang, selain memerhatikan ukuran panjang, lebar dan tinggi, ada pula ketebalan palet itu sendiri yang diukur dalam inci. Untuk memotong kayu menjadi beberapa bagian, bisa memakai beberapa jenis gergaji. Seperti gergaji tangan, gergaji bundar, gergaji mitra, gergaji pita, dan lain-lain. Setelah memotong bahan kayu sesuai ukuran lokal maupun internasional, serta disesuaikan dengan permintaan konsumen. Faktor penting berikutnya adalah 3. Membuat bilah palet. Bilah palet adalah kayu yang sudah dipotong sesuai ukuran yang nantinya akan dirakit menjadi sebuah palet. Untuk menjadikan sebuah palet dari bilah palet, harus sama panjang, lebar dan tingginya. Untuk papan atas, papan bawah, samping, stingers, senar dan banyak bagian-bagiannya. Setelah terpotong sesuai susunan palet kayu, kemudian kita masuk ke tahap perakitan. Saat perakitan, gunakan mesin paku tembak atau coil nail, supaya masing-masing bagian kayu menempel rekat. Setelah semua faktor penting dalam proses pembuatan palet dijalankan, selesailah proses pembuatan palet. Namun jangan lupa, faktor utama dalam produk palet yang berkualitas adalah finishing. Finishing merupakan faktor yang utama dalam produksi palet. Karena jika dalam proses finishing tidak dijalankan dengan benar, maka hasil produk palet akan terlihat tidak bagus dan pasti tidak diinginkan oleh customer. Maka dari itu setelah proses pembuatan palet selesai, haluskan permukaan palet agar tidak terlihat kasar dan masih banyak serat-serat kayunya. Selain kayu-kayu yang sudah kami sebut sebelumnya, masih banyak kayu yang lain untuk dijadikan bahan pembuatan palet. Misalnya,
kayu dari pohon nangka, kayu dari pohon kecapi, kayu dari pohon rambutan dan lain-lain. Semua jenis kayu yang bisa dijadikan bahan pembuatan palet mempunyai sisi positif dan negatif. Karena tidak semua jenis kayu mempunyai kualitas sama. Jenis kayu yang diinginkan konsumenlah yang biasanya paling banyak dijadikan stok oleh pengusaha palet. Demikianlah informasi yang dapat kami sampaikan, dari jenis kayu yang bisa dijadikan bahan palet hingga proses pembuatan palet. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman viewer. Dan jangan lupa, saksikan video kami selanjutnya. Terima kasih.